Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Pemirsa yang budiman, kembali lagi bersama saya dalam kajian Ramadan. Mudah-mudahan selama Ramadan ini kita selalu istiqomah menjalankan ibadah-ibadah di dalam bulan Ramadan, dan sehingga nanti ketika Ramadan setelah usai kita bisa menemukan berkah dan bekas dari apa yang kita lakukan selama ini. Pemirsa yang budiman, kali ini kita akan berbicara sedikit tentang sombong, salah satu sifat yang bisa mengacaukan hati menurut Imam Al-Ghazali. Sombong merupakan satu penyakit yang berbahaya bagi diri kita sendiri, manusia. Karena sombong ini adalah satu sifat yang ditinggalkan dan diwariskan oleh iblis. Ketika zaman dahulu iblis diusir selamanya oleh Allah Subhanahu wa taala dari eksistensinya di dalam surga. Oleh karena itu, ketika kita berbicara tentang sombong, maka contoh iblis ini menjadi satu contoh yang sangat sesuai dalam konteks ini. Kenapa? Karena memang pada dasarnya manusia memiliki dosa. Ketika ada perdebatan antara iblis dengan Allah, dan juga ada kesalahan yang pernah diperbuat oleh Nabi Adam kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memakan buah larangan. Waktu itu keduanya sama-sama dilemparkan dan dikeluarkan dari surga secara paksa. Akan tetapi kita coba lihat perbedaan dari kedua ciptaan Allah ini. Ketika Adam dikeluarkan dari surga, waktu itu Adam hanya didorong oleh iblis dengan berbagai macam hiasan dunia. Karena pengaruh dan dorongan dari istrinya, yaitu Ibu Hawa, maka Adam dengan berat hati menuruti permintaannya, yakni mengambilkan dan juga memakan buah larangan, yaitu buah kholdi, bersama-sama istrinya. Padahal waktu itu Allah sudah memberikan larangan dengan tegas, wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Di lain kasus, ketika iblis diminta oleh Allah Subhanahu wa taala bersujud kepada Adam sebagai penghormatan terhadap makhluk yang nantinya akan menjadi penguasa bumi, maka di sana iblis menolak dengan alasan bahwa dia lebih mulia daripada Adam karena dia diciptakan dari api sementara Adam diciptakan dari tanah. Khalaqtani min nar wa khalaqtani min tin. Di lain ayat Allah mengatakan wa idz qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika Allah berbicara kepada malaikat untuk sujud kepada Adam, maka semuanya sujud kecuali iblis. Aba, dia menolak, wastakbara, dan dia sombong karena merasa lebih baik daripada Adam, dan juga karena dia lebih senior daripada Adam. Akan tetapi semua persoalan tidak berdasarkan itu, bukan berdasarkan senioritas, tapi berdasarkan perintah Allah dan kerendahan hati. Karena iblis sombong dan tidak mau mengakui kesalahannya, maka iblis diusir oleh Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya dan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara Adam yang juga sama-sama diusir oleh Allah Subhanahu wa taala, yang karena didorong dengan syahwat duniawi, syahwat kenikmatan, maka dia sudah bisa merasa menyesal. Lalu kemudian ketika dia diusir oleh Allah, dia berdoa dengan istrinya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini menunjukkan bahwa setiap makhluk itu punya dosa. Setiap makhluk punya salah. Akan tetapi jangan sampai kesalahan kita, dosa-dosa kita ini dilandasi oleh rasa sombong. Kenapa? Karena kesombongan menyebabkan kita tidak bisa mengakui kesalahan kita dan kita bisa merasa paling benar, merasa paling suci, merasa paling hebat karena kesombongan. Dan rasa paling hebat, paling suci, paling benar itulah yang nantinya menyebabkan kita sulit menerima menerima nasihat, sulit menerima hidayah, dan sulit menerima masukan-masukan dari orang lain. Sehingga selamanya kita akan jauh dari Allah, kita akan jauh dari jalan-jalan kebenaran. Nah, mudah-mudahan kita selalu bisa terhindar dari satu penyakit yang sangat berbahaya ini, yaitu kesombongan.
Sehingga apapun dosa kita yang kita lakukan, jangan sampai dilandasi dengan sombong. Dosa itu boleh, karena memang pada dasarnya manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Akan tetapi usahakan dosa yang kita lakukan tidak karena sombong, karena kesombongan menutup kita dari kebenaran, menutup kita dari nasihat, menutup kita dari jalan hidayah. Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.